Rumah kayunya dikelilingi lautan bunga. Tepi danau macan putih yang jauh, tanaman merambat yang memanjat pohon raksasa di hutan, bahkan seluruh rumah kayu kecil dibungkus bunga berbagai warna yang mekar. Seketika itu dia merasa masuk ke dunia dongeng bunga. Tidak bisa menahan, dia berseru, indah sekali. Dia mengulurkan tangan memetik satu bunga merah kecil yang cantik di tepi jendela kayu, dengan lembut menciumnya. Lalu dia tersenyum. Dengan senyuman ini, di sekitar langsung terdengar sorak-sorai anak-anak macan kecil. Raja Puteri tersenyum. Hu Sanjun langsung melompat berdiri di depan jendela dengan senyum. Rou, suka hadiah ini. Sen Rou menyelipkan bunga itu di telinganya, mengulurkan tangan memeluk lehernya, mencium pipinya, tersenyum dengan lembut, suka. Sangat suka, terima kasih Sanjun. Anak-anak macan di bawah pohon tertawa bersorak. Tetua macan tersenyum geli, anak muda memang bisa main. Semalam gunung dan lembah dipenuhi ratusan bunga mekar. Kalian pasti minta ras rusa spiritual membantu. Hong cepat berpaling, pura-pura tetua macan tidak melihatnya, aku tidak tahu. Tetua bisa tanya raja. Tetua macan mendengus pelan, melihat Sen Rou yang senang, dia menggeleng kepala, sudahlah. Raja Puteri senang lebih penting dari apapun. Sen Rou untuk pertama kalinya merasakan bagaimana rasanya diperhatikan sepenuh hati oleh orang. Dan dia bukan hanya diperhatikan satu orang, tapi satu suku. Seluruh suku macan dari tetua macan sampai anak-anak macan semuanya sangat baik padanya. Sen Rou dari awalnya datang dengan cemas dan gelisah, sampai sekarang dikelilingi rasa aman oleh seluruh suku macan. Dia melihat perutnya yang semakin besar, untuk melahirkan bayi sudah tidak begitu takut lagi. Dalam lingkungan penuh cinta seperti ini, bayi juga akan tumbuh dengan bahagia. Tentang pria tampan ras rusa, tidak perlu Sen Rou banyak bertanya. Dia hanya bertanya satu kalimat, bagaimana kalian bisa membuat semua bunga ini mekar dalam satu malam? Hu Sanjun seperti menuang kacang dari bambu, menceritakan semuanya. Barulah dia tahu masih ada ras binatang dengan kemampuan seperti ini. Ini sungguh petani yang dipilih langit. Siang hari itu, dia memetik banyak tomat, bersiap membawanya untuk bayi telur. Dia menemukan ada beberapa tomat kuning. Dia tidak peduli, tomat punya banyak varietas, mungkin bijinya tercampur dengan biji tomat kuning. Dia memetik 3 butir, mencuci dan memakannya. Baru selesai makan, langsung merasa perutnya sakit. Dia sangat kaget, jangan-jangan tomat kuning beracun. Tapi segera rasa sakit bergelombang membuatnya sadar, dia akan melahir. Dengan susah payah dia membunyikan lonceng di rumah kayu. Ini khusus dibuat Hu Sanjun untuknya, agar mudah memanggil orang kalau ada kebutuhan. Tidak sampai 1 menit, Hong sudah menyerbu masuk. Sen Rou cepat berkata, cepat siapkan, aku akan melahirkan. Hong sama sekali tidak panik. Kelahiran Raja Puteri sudah diatur tetua dengan banyak macan betina sebagai persiapan. Karena Raja Puteri dari ras air, tidak ada yang tahu akan mengalami situasi apa saat melahirkan. Hong membuka jendela, meraung keras 1 kali. Sen Rou tidak mengerti raungan macan, tapi langsung ada raungan macan beruntun yang menyahut. Hu Sanjun dengan cemas melompat masuk dari jendela. Rou. Hong berkata padanya, Raja, tunggu di depan pintu. Saat itu Sen Rou sudah berkeringat seperti hujan, wajahnya pucat, menggigit giginya erat-erat. 2 bidan yang sudah pernah membantu kelahiran berkali-kali melihat Sen Rou bernapas dengan ritme yang teratur, tapi mereka sangat khawatir, kenapa Raja Puteri belum berubah kembali ke wujud aslinya. Apa perlu menyiapkan air? Apa ras air harus melahirkan di dalam air? Atau langsung ke danau macan putih? Sen Rou dengan menyakitkan berkata, aku tidak bisa berubah wujud. Lahirkan seperti ini saja. Hong, aku sudah bilang padamu. Gunting ada di kepala tempat tidur. Kalau perlu digunakan, tanganmu harus stabil. Anak-anakku serahkan padamu. Hu Sanjun sangat kaget, Rou, kau bicara apa? Melahirkan anak kenapa pakai gunting? Hong wajahnya pucat, dengan kuat berkata,
Raja Puteri tenang. Kau dan anak-anak akan baik-baik saja. Waktu berlalu detik demi detik. Kondisi Senrou semakin buruk. Tetua macan yang menunggu di bawah rumah kayu mulai cemas. Dia menyuruh orang pergi meminta kepala ras rusa spiritual datang. Katakan Raja Puteri suku macan kami kesulitan melahirkan. Dia tahu harus menyiapkan apa. Datang, datang, dokter kandungan pria paling tampan datang. Ras rusa bukan hanya pandai menanam, tapi juga pandai mengobati dan membantu kelahiran. Saat itu, kepala ras rusa spiritual, Lu Lingbai, sedang menumbuhkan sepetak rumput tender. Ini persiapan untuk rusa kecil yang baru lahir. Di otaknya tidak bisa tidak terus muncul ingatan, ras betina cantik yang ditemuinya di wilayah suku macan. Beberapa hari ini dia terus muncul dalam mimpinya. Dia siapa? Apa dia Raja Puteri dari Raja Macan Muda itu? Sepertinya bukan. Wujud aslinya bukan binatang macan. Entah masih ada kesempatan atau tidak untuk bertemu dia lagi, pikirnya. Saat itu, seekor binatang rusa yang gesit berlari cepat membawa berita, kepala suku. Suku macan mengirim orang meminta Anda datang lagi. Raja Puteri mereka kesulitan melahirkan. Mohon kepala suku menyelamatkan. Lu Lingbai membereskan barang-barangnya, berubah wujud menjadi rusa besar yang perkasa tapi juga anggun dan mulia, dengan kecepatan paling cepat datang ke wilayah suku macan. Kali ini dia tidak ditutup matanya. Bahkan tetua macan sangat hormat padanya. Merepotkan kepala ras rusa spiritual. Raja Puteri ada di rumah kayu. Lu Lingbai juga dengan hormat memberi hormat pada tetua macan dengan cara ras rusa, tetua tenang. Lingbai pasti akan berusaha dengan sepenuh hati. Hanya saja, apa Raja Puteri setuju aku mengobati? Macan betina saat melahirkan adalah waktu paling waspada dan kekuatan tempur paling kuat. Kalau orang luar mendekat, dalam kondisi panik dia bisa kehilangan kontrol dan menggigit mati orang yang datang. Bahkan kepala ras rusa spiritual juga tidak ingin menghadapi macan betina yang kehilangan kontrol. Tetua cepat berkata, Anda tenang. Raja Puteri kami bukan ras macan. Dia ras air, tubuhnya lemah. Makanya perlu bantuan Anda. Lu Lingbai tertegun. Dia tiba-tiba teringat wanita cantik yang dilihatnya malam itu. Dia memang bukan ras macan, di tubuhnya memang ada aura ras air. Sekarang dia yakin, dia adalah Raja Puteri macan. Lu Lingbai seketika tanpa alasan merasa cemas dan khawatir. Dia tidak ingin melihat wanita cantik itu mati begitu saja. Harus menyelamatkannya. Lu Lingbai di pintu sudah mendengar suara dari dalam semakin kecil. Orang di dalam sudah sekarat. Lu Lingbai membuka pintu masuk. Senrou juga melihatnya. Tidak disangka pertemuan kedua mereka dalam kondisi seperti ini. Sebagai orang modern, bagian kandungan ada dokter pria adalah hal sangat normal. Meski Senrou agak malu, tapi nyawa lebih penting. Pandangan keduanya bertemu. Tidak ada yang menyebut pertemuan singkat malam itu. Lu Lingbai maju menggunakan kekuatan spiritual memeriksa, dengan terkejut berkata, ternyata kembar tiga. Pantas Raja Puteri kesulitan melahirkan. Hu Sanjun terkejut dan senang, Rou, kau dengar. Kita akan punya 3 bayi. Senrou tersenyum paksa, dalam mimpi ada 3 telur kecil, yang dikandungnya juga kembar 3. Sungguh kebetulan. Hu Sanjun memberinya makan tomat. Lu Lingbai melihat dan kaget lagi, ternyata ada begitu banyak buah suci. Dia cepat memeriksa penyebab kesulitan melahirkan, Raja Puteri selama hamil makan terlalu banyak buah suci. Anak-anak di dalam tubuh ibu terlalu kuat, itulah yang menyebabkan Raja Puteri kesulitan melahirkan. Untung anak-anak lahir prematur, kalau masih setengah bulan lagi, ibu dan anak pasti ada yang cedera. Senrou teringat 3 tomat kuning itu. Dia kira tomat beracun, tidak disangka itu membantu kelahirannya. Lu Lingbai dengan teratur menekan di sekitar perut. Senrou merasa sakit tajam, kepalan tangannya erat. Lalu terdengar tangisan bayi yang nyaring. Benar, bukan raungan macan, tapi tangisan bayi. Lu Lingbai memotong tali pusar.
Hong mengambil kulit binatang membungkus bayi, cepat menggendongnya untuk Shen Rou lihat. Dia tahu Rou selama hamil paling khawatir soal ini. Bayi kecil ini sama sekali tidak punya penampilan binatang macan. Dari kepala sampai kaki semuanya penampilan bayi manusia. Bayi kecil seluruh tubuhnya merah, rambut coklat keemasan lebat. Hanya rambut ini yang mirip Hu Sanjun. Mengayunkan tinju kecilnya menangis keras. Hong meletakkannya di samping Shen Rou. Wajah Shen Rou menempel di pipinya. Tangisan baru perlahan berhenti. Perut Shen Rou sakit lagi. Dua anak perempuan hampir bersamaan lahir. Putih lembut, rambut hitam lebat, keduanya sama persis. Kalau bukan Hong yang lebih dulu mengikat tali merah di pergelangan tangan kakak perempuan, sungguh tidak tahu siapa kakak siapa adik. Berita bahwa Raja Puteri melahirkan 3 anak, 1 laki-laki 2 perempuan, menyebar ke seluruh suku macan. Seluruh wilayah suku macan bergejolak. Tetua macan terharu sampai menangis. Bagus. Sekarang lihat apa yang masih bisa dikatakan Raja Macan Utara. Hu Sanjun senang berkata, bagus sekali. Rou, anak-anak semua mirip kamu. Hong bertanya pada Lu Lingbai, kenapa bayi-bayi semua wujud manusia? Lu Lingbai juga bingung menggeleng kepala, situasi seperti ini aku belum pernah lihat sebelumnya. Ras binatang melahirkan anak, yang lahir semua wujud binatang. Hanya melalui kultivasi sampai umur tertentu baru bisa berubah wujud. Ada yang tubuhnya tidak bagus, seumur hidup tidak bisa berubah wujud. Tapi bayi-bayi ini ternyata sejak lahir sudah wujud manusia. Sekarang yang dikhawatirkan semua orang, apa mereka tidak bisa berubah wujud binatang? Ini sungguh kebalikan langit. Bahkan Lu Lingbai yang sudah banyak melihat dan mendengar juga belum pernah mendengar. Apa karena Raja Puteri dari ras air? Saat itu, ketiga bayi bersamaan menangis keras. Hampir seketika, ketiga saudara bersamaan berubah kembali wujud binatang di atas kulit. Kakak laki-laki bulunya emas kecoklatan dengan corak. Kedua adik perempuan bulunya sama-sama emas kuning dengan corak hitam. Ketiga anak macan kecil tidak mau minum susu, juga tidak mau makan daging cincang. Hanya menangis dan berteriak di sana. Shen Rou hatinya tergerak, berkata pada Hong, beri mereka makan buah suci. Benar saja, begitu tomat diberikan, ketiga saudara aktif memeluk tomat menghisap jus tomat. Semua orang langsung lega, terutama Hu Sanjun, cepat berkata, Hong, cepat bawa mereka bertiga ke gua untuk makan. Jangan ganggu Raja Puteri istirahat. Setelah berkali-kali memastikan Lu Lingbai bahwa tubuh Shen Rou sangat baik, dia menjaga Shen Rou, membiarkannya tidur dengan tenang. Ketiga anak macan kecil masih terlalu kecil, tidak bisa mengontrol perubahan. Setelah minum kenyang mereka adalah bayi manusia kecil. Tapi bangun tidur dan lapar, sekali menangis langsung berubah kembali jadi macan kecil. Ukurannya sangat besar, tetua menggendong tidak gampang. Hidungnya dicakar sampai berdarah, tapi dia tetap tertawa gembira memuji, memang hebat. Sejak lahir sudah bisa berubah wujud. Luar biasa, kita ras macan putih akan melahirkan pangeran jenius. Satu-satunya yang bikin pusing dari ketiga bayi adalah masalah makan. Hanya mau makan buah suci, jumlahnya juga besar. Kalau tidak kenyang, mereka berteriak dengan suara keras. Awalnya tetua masih bilang harus dikontrol sedikit, takut mereka makan terlalu banyak mempengaruhi perkembangan. Tapi begitu mereka menangis, Raja Puteri pasti tidak bisa tidur nyenyak. Lagi pula dia juga tidak tega membiarkan bayi-bayi menangis. Jadi langsung berikan buah suci yang diberikan Raja Puteri dengan bebas untuk mereka makan. Hasilnya yang makan banyak sangat jelas, terlihat dengan mata telanjang mereka tidur selingkar lebih besar. Semalaman kemudian, saat wujud manusia masih bayi, tapi saat kembali wujud macan sudah bisa berjalan terhuyung-huyung. Lu Lingbai mengamati semua ini dari awal sampai akhir. Dia ditahan tetua macan di suku, memintanya tinggal beberapa hari lagi untuk memastikan anak-anak dan Raja Puteri semuanya aman. Karena semua tahu ras air dan kelahiran macan bisa jadi akan ada masalah,
tetua sejak awal sudah was-was. Takut kesehatan ketiga anak hanya sementara. Lu Lingbai berjalan di tepi Danau Macan Putih, melihat beberapa bunga teratai di tepi danau, dan kelompok ikan mas kecil itu. Orang lain tidak bisa melihat, tapi bakatnya membuat dia langsung merasakan, dalam air danau ini ada sisa kekuatan spiritual buah suci. Bunga teratai pernah dipelihara dengan buah suci. Ikan mas sudah makan buah suci. Lu Lingbai menarik napas dalam. Ras rusa spiritual turun-temurun meneliti menanam buah suci, tapi kemajuannya sangat lambat. 1. Buah suci sulit dicari. 2. Ras rusa spiritual sama sekali tidak bisa merebut buah suci dari ras binatang buas. Ras macan putih makan buah suci seperti makan nasi. Bahkan ikan di danau sudah makan buah suci. Di otak Lu Lingbai muncul wajah Raja Puteri. Ras air tanpa sengaja melahirkan 3 bayi macan sehat, dan sejak lahir sudah bisa berubah wujud. Bahkan dengan warisan ras rusa spiritual yang ratusan tahun, dia belum pernah mendengar hal seperti ini. Lagi pula Raja Puteri itu begitu cantik. Dia harus tinggal, harus berbincang baik-baik dengan Raja Puteri yang cantik itu. Mengangkat kepala melihat rumah kayu, Raja Macan sejak awal tidak pernah keluar. Dia benar-benar sangat menyayangi Raja Puteri. Bahkan menjaga 1 hari 1 malam. Sebenarnya Senrou tidak tidur 1 hari 1 malam. Dia pulih dengan sangat baik. Mungkin karena makan banyak buah suci, ternyata tidak merasa sakit di mana-mana. Tapi teringat Rou-Rou saat melahirkan anak yang berbahaya, Husanjun lagi dan Senrou berunding, kita sudah punya 3 bayi. Nanti jangan melahirkan lagi. Aku tidak mau Rou-Rou begitu menderita. Dia bahkan sangat serius berkata, seandainya aku bisa melahirkan anak. Senrou tertawa terbahak-bahak. Tanpa alasan teringat 3 telur kecil dan ayah yang malang itu. Kalau ada kesempatan kenalkan pada Husanjun. Mereka berdua pasti punya bahasa yang sama. Senrou memakai topi, berpakaian hangat tebal. Meski suku macan tidak punya konsep nifas, tapi dia punya. Husanjun menggendong anak-anak masuk untuk dia lihat. Mereka benar-benar besar selingkar. Baru 1 hari 1 malam saja, mata anak-anak kecil sudah semua terbuka. Kulit tubuh mereka menjadi putih lembut. Kedua anak perempuan sangat mirip Senrou. Bayi laki-laki terlihat lebih keras, lebih mirip Husanjun. Sekarang Senrou sendiri tidak mengerti sistem tubuh ketiga bayi ini. Bayi manusia tidak mungkin tidak sampai 3 bulan sudah lahir, apalagi tumbuh sebesar ini, sesehat ini, dan besar selingkar dalam 1 hari. Sedangkan anak macan tidak mungkin sejak lahir sudah bisa berubah wujud manusia, dan juga tidak akan tumbuh secepat ini. Mungkin ketiga bayi diubah sistem tubuhnya oleh buah suci. Bayi-bayi tidur di atas tempat tidur kulit binatang. Senrou merasa tidak layak. Dia menggambar sketsa ayunan bayi. Husanjun pribadi pergi membuatnya. Tidak disangka Lu Lingbai berkata ras rusa spiritual juga bisa membuat berbagai perabotan. Husanjun tanpa pelit memuji ras rusa spiritual yang paling pintar. Dengan cepat 3 ayunan bayi selesai dibuat. Dilapisi kulit binatang yang tebal, diletakkan di rumah kayu. Ketiga anak kecil berbaring di dalamnya, tidur lebih nyenyak. Lu Lingbai sekali lagi memeriksa ibu dan ketiga anak. Dengan jaminan dia berkata, tubuh Raja Puteri sudah sepenuhnya pulih. Tapi tetap harus banyak istirahat. Ketiga anak sangat sehat, saat ini tidak terlihat ada masalah apapun. Nanti setiap 10 hari sekali aku akan datang memeriksa tubuh mereka. Kalau ada situasi mendadak, juga bisa kapan saja memberitahu ras rusa. Untuk ini, Senrou sangat berterima kasih pada kepala ras rusa. Bahkan tetua macan yang selalu sombong juga sangat berterima kasih padanya, mengatakan aturan ras binatang yang tidak dipahami Senrou. Sepertinya mengatakan ras rusa spiritual bisa pergi ke danau manapun, akan dilindungi suku macan. Saat Lu Lingbai terakhir kali datang memeriksa Senrou, barulah dia mencoba bertanya dengan hati-hati tentang keraguan dirinya. Apakah Raja Puteri menemukan cara menanam buah suci? Senrou juga ingin bertanya tentang metode penanaman ras rusa.
Bertani sudah terukir dalam gen orang Han. Bagaimana mungkin dia tidak membahas kerjasama? Di hadapan Hu Sanjun, dia mengajukan sarannya, aku memang menanam buah suci. Aku juga bisa memberikan benih, bibit, dan beberapa buah suci padamu. Hu Sanjun cepat melihat keluar jendela. Untung tetua ada di sana bermain dengan bayi. Rou ingin melakukan apa, dia mendukung semua. Tapi kali ini terlalu besar, setidaknya harus disembunyikan dari tetua. Shen Rou sudah mengenal banyak ras binatang di hutan binatang. Menurutnya, yang paling mirip manusia adalah ras rusa spiritual di depan mata. Selain sepasang tanduk rusa di kepalanya, Lu Lingbai sepenuhnya seperti manusia. Lebih penting lagi, pola pikir dan cara bicaranya sangat seperti pria manusia. Sedangkan Lu Lingbai dengan raut wajah serius bertanya, lalu apa yang Raja Putri butuhkan dari saya? Atau katakanlah, apa yang ras rusa spiritual butuhkan untuk lakukan? Sejak menyeberang, Shen Rou belum pernah ngobrol seperti ini dengan orang. Shen Rou tersenyum. Dengan senyuman ini, Lu Lingbai merasakan hatinya berdetak. Dia melirik Hu Sanjun. Pantas dia begitu memanjakan Raja Putri, jantan mana di dunia ini yang bisa menahan senyuman Raja Putri. Tenang, tidak perlu kau melakukan hal berbahaya. Aku ingin menggunakan kemampuan ras rusa spiritual kalian. Mari kita bekerja sama menanam tanaman. Lu Lingbai berpikir sejenak lalu bertanya, ras rusa hanya makan tanaman yang kami tanam sendiri. Tapi aku tidak mengerti, kenapa suku macan juga harus menanam. Hu Sanjun juga tidak mengerti, dengan bingung menatap Shen Rou, kami makan daging. Menanam rumput untuk apa? Shen Rou menjelaskan, suku macan memang tidak perlu menanam. Tapi di hutan timur masih ada banyak ras binatang kecil pemakan rumput. Mereka dilindungi suku macan. Kalau suku macan bisa menyediakan lebih banyak makanan, maka ras binatang di hutan timur juga akan lebih banyak. Intinya, kerjasama kita menguntungkan suku macan dan ras rusa. Ras rusa hanya perlu memberikan benih dan kemampuan menumbuhkan kalian. Hasil panen bisa kita bagi. Lu Lingbai mengajukan kesulitan terbesar, tapi kami tidak punya sumber air, sama sekali tidak mungkin menanam dalam skala besar. Ras rusa juga tidak bisa menjaga tanah. Shen Rou melihat ke arah Hu Sanjun. Dia langsung merespons, masalah keamanan tanah dan sumber air semua diselesaikan suku macan. Lu Lingbai kali ini merasa lega, dengan senyum berkata, hasil panen, kami ras rusa hanya perlu 30%. Shen Rou diam-diam memuji satu kalimat, memang pantas sebagai ras binatang paling pintar di hutan semua binatang. Dia menambah satu kalimat lagi, kalau sebelum musim dingin datang, kita bisa memanen satu batch hasil panen, ras rusa akan sangat berterima kasih pada Raja Putri. Untuk menunjukkan ketulusan kerjasama, Shen Rou memindahkan satu pot tanaman tomat berbuah, mengambil 3 buah suci, dan memberikan semuanya padanya, kau coba lihat bisa tidak memeliharanya. Setelah kau pulang ke suku, diskusikan dengan anggota suku. 3 hari lagi datang kembali, kita bicarakan detail lebih lanjut. Lu Lingbai yang biasanya anggun dan mulia untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi bersemangat. Dia memberi hormat pada Shen Rou. Sebelumnya, satu-satunya hal yang dilakukan Shen Rou untuk suku macan adalah memperbaiki saluran air. Itu untuk membalas rasa terima kasih atas perlindungan suku macan. Tapi sekarang, dia ingin untuk 3 bayinya. Dia ingin membuat suku macan menjadi kerajaan kokoh seperti benteng di hutan timur, membuat anak-anaknya bisa hidup aman tanpa takut pada siapapun di langit dan bumi. Ras macan putih sekarang sudah tahu musuhnya ada suku macan utara, tetangga ras serigala, dan musuh paling hebat, ras setengah binatang. Harus waspada, kalau suatu hari terjadi pertempuran besar, dia harus menggunakan pengetahuan dan kemampuannya membantu suku macan membangun sebuah kota, membuat hutan timur menjadi tempat paling aman di hutan semua binatang. Lagi pula, sudah jadi ibu kan, harus memikirkan keamanan anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan di negara penanaman semua tahu, ingin membangun kota yang kokoh, hal pertama yang harus dimiliki adalah makanan.
Dengan makanan, akan ada orang yang berjuang untukmu. Ketiga bayi macan tumbuh sangat cepat. Saat genap 3 hari, dalam wujud macan sudah bisa berjalan dengan stabil. Pengalaman tetua macan sama sekali tidak bisa membantu Senrou, karena tidak pernah ada bayi binatang yang sejak lahir sudah bisa berubah wujud manusia. Ada satu kalimat yang tidak berani dia katakan pada Senrou, takut Senrou lebih khawatir, tidak pernah ada anak hasil ras air dan ras macan yang hidup lebih dari 1 bulan. Selesai, selesai. Apa ketiga bayi macan benar-benar tidak bisa hidup lebih dari 1 bulan? Pikirnya cemas. Tidak pernah ada anak hasil ras air dan ras macan yang hidup lebih dari 1 bulan. Tentu saja, kecuali ras naga dan ras ular, yaitu ras dewa dan ras manusia dalam legenda. Tapi melihat penampilan Senrou sehari-hari, mana seperti ras dewa. Ras dewa melahirkan anak pasti tidak akan kesulitan melahirkan kan. Saat anak-anak macan kecil genap 3 hari, Senrou memberikan nama panggilan untuk ketiga anak. Dia sangat menghormati tetua macan, jadi nama besar ditinggalkan untuk nanti dibuat tetua macan. Nama panggilan hanya harus bagus didengar dan mudah diingat. Bayi kedua dipanggil Hua Hua. Bayi ketiga dipanggil Tian Tian, sepasang kakak beradik yang lucu. Bayi pertama dipanggil Yuan Yuan, karena matanya benar-benar bulat. Hu Sanjun sangat suka nama panggilan. Dia bahkan memaksa Senrou memberinya juga nama panggilan. Senrou tidak bisa berkata-kata, nama panggilan itu dipanggil saat kecil. Mana ada ayah yang mengambil nama panggilan? Hu Sanjun tidak setuju, Rou memanggil Yuan Yuan, Hua Hua, Tian Tian, tapi memanggil Ku Sanjun. Tidak bagus, aku juga mau nama panggilan. Senrou tertawa geli, kalau begitu nanti aku panggil kamu Jun Jun saja, ya. Hu Sanjun baru puas. Lu Lingbai datang sekali, mengirim beberapa benih yang disimpan ras rusa, memeriksa tubuh ibu dan ketiga anak. Sekali lagi memberitahu kabar baik, ketiga anak sangat sehat dan kuat. Senrou dan Lu Lingbai ngobrol tentang kerjasama pertanian. Dia menanyakan Lu Lingbai beberapa pertanyaan tentang pengetahuan bertani, semuanya memecahkan pemahamannya. Bagaimana benih di wilayah kalian disemai? Kami hanya menaburkan benih ke tanah sebelum hujan, lalu berubah kembali wujud binatang menginjak benih masuk ke lumpur. Setelah 1 kali hujan, benih akan berkecambah. Kalau kecambah terlalu sedikit, baru menggunakan kekuatan menumbuhkan. Bagaimana cara menyiangi? Bagaimana cara menyiram? Menyiangi, apa itu? Wilayah kami ras rusa tidak besar, tempat bertani selalu di area itu. Hujan turun secara alami menyiramnya. Kalau terlalu lama tidak hujan, kami akan sebisa mungkin menggunakan kekuatan spiritual menumbuhkan, bisa memanen sedikit. Metode penanaman yang sangat primitif. Sepenuhnya mengandalkan langit untuk makan. Begini saja, mereka ras rusa masih ras binatang paling pintar. Pikir Senrou. Senrou menggambar sketsa membajak tanah untuk dia lihat. Pilih tanah yang subur dan dekat sumber air, bajak tanah, tanam benih, siangi rumput liar. 1 tahunan tanaman herbal. Dia bicara 1 kalimat, mata Lu Lingbai terang 1 tingkat. Akhirnya, menggenggam sketsa itu seperti harta karun. Apakah sudah ada ras air yang menanam seperti ini? Senrou langsung menjawab, ya. Tapi jauh sekali dari hutan timur, makanya tidak menyebar ke sini. Kemudian dia menyuruh Hong memasak 1 panci sup tomat dan membawanya. Lu Lingbai mata berkilat terkejut, ini dimasak. Senrou mengangguk, ya. Dimasak sederhana. Coba rasakan, cocok tidak dengan selera. Lu Lingbai merasa makanan yang dia makan sebelumnya terlalu sederhana, terlalu sembarangan. Dibandingkan dengan makanan ini, ras rusa benar-benar seperti makan rumput. Lu Lingbai menemukan poin penting lainnya, kalian punya api. Hu Sanjun membantu Senrou menjawab, benar. Kami ras macan putih sudah punya api. Lu Lingbai berpikir sejenak lalu bertanya, apa yang perlu ras rusa bayar untuk bisa mendapatkan api dari raja? Raja macan melihat Senrou,
memberi isyarat dia yang menjawab. Karena api adalah milik Rou-Rou. Lagi pula Raja Macan tidak merasa ras rusa bisa membantu dirinya apa-apa. Justru Rou-Rou sangat penasaran pada ras rusa, jadi biarkan Rou-Rou yang bicara dengannya. Shen-Rou raut wajahnya serius. Dia sebagai istri macan mungkin tidak cukup berkualitas, tapi sebagai macan sungguhan punya kesan. Saat ekspresinya serius, secara alami membawa aura wibawa sendiri. Aku butuh kesetiaan mutlak ras rusa spiritual. Lu Lingbai terkejut, satu tangan terkepal erat, ras rusa selalu setia pada ras macan putih sebagai raja. Shen-Rou menggeleng, kau mengerti maksudku. Yang kubutuhkan adalah kesetiaan yang mutlak. Aku mau ras rusa menjaga hutan timur, bukan saat ada musuh bersembunyi ke kedalaman hutan. Lu Lingbai menarik napas dalam, jelas merasakan ketegangan, ini bukan hal yang bisa kuputuskan sendiri. Aku perlu diskusi dengan tetua dan anggota suku. Shen-Rou mengangguk, aku beri kalian waktu diskusi. Kau pulang ke suku boleh bawa api. Kepala ras rusa, aku tunggu kabar baikmu. Shen-Rou memberinya korek api dan beberapa lilin, dengan senyum ringan berkata, bahkan kalau ras rusa tidak mau menyerahkan kesetiaan mutlak, kita tetap bisa kerjasama bertani. Lu Lingbai menatapnya dalam-dalam, hatinya berdetak cepat. Beberapa hari lalu baru membawa pulang ke suku buah suci yang membuat semua tetua terkagum. Sekarang dia membawa pulang api lagi. Dia bisa merasakan, selama ras rusa memilih menyerahkan kesetiaan, ras rusa akan mengalami perubahan besar, perubahan cara hidup ratusan tahun. Setelah dia pergi, Hu Sanjun menghibur Rou-Rou, bahkan kalau ras rusa tidak mau, kita sendiri juga bisa bertani. Rou-Rou bukan bilang aku ahli bertani. Shen-Rou tertawa, menggenggam tangan besarnya, tapi tangan raja adalah untuk melindungi hutan timur, dipakai untuk membajak tanah terlalu sia-sia. Hu Sanjun tertawa senang, Rou-Rou mau melakukan apapun boleh, asal kau senang. Shen-Rou memutuskan untuk berbicara dengan baik pada Hu Sanjun tentang rencananya. Dia tidak ingin suku macan semua berpikir kabur bahwa dia hanya iseng bermain-main sehingga bekerja sama dengan ras rusa. Dia menjelaskan pada Hu Sanjun fungsi benteng. Dia menggambarkan bangsa Han sebagai bangsa yang bersatu, penuh cinta, tidak suka bertempur, merindukan kedamaian. Tapi di luar wilayah ada sekelompok musuh seperti ras setengah binatang yang sering datang merampok barang-barang bangsa Han. Bangsa Han untuk melawan ras setengah binatang membangun tembok besar. Dengan begitu, ras setengah binatang kalau mau merampas barang mereka, harus melewati tembok besar. Hu Sanjun tentu mengerti, sekaligus hatinya bergelora, Rou-Rou maksudnya kita juga bisa membangun tembok besar untuk menghadang ras setengah binatang. Shen-Rou mengangguk berat, benar. Meski aku tidak tahu hutan timur seberapa besar, juga tidak tahu di mana tempat hidup ras setengah binatang, tapi kalau kita bersatu dengan ratusan binatang membangun tembok besar dan kota bersama-sama, pasti bisa menyelesaikan proyek megah ini. Inilah alasan aku ingin bekerja sama dengan ras rusa. Selama kita punya makanan di tangan, percaya ras binatang kecil itu akan sangat mau bekerja membangun tembok besar. Hu Sanjun tidak pernah berpikir bisa menggunakan metode ini menghadang invasi ras setengah binatang. Saat ini mendengar penjelasan Shen-Rou, dia seolah dibawa masuk pintu gerbang yang sepenuhnya baru, melihat, mendengar, dan memikirkan semua pengetahuan yang belum pernah ada. Hu Sanjun teringat penampilan Lu Lingbai dan Shen-Rou saat ngobrol. Tiba-tiba agak rendah diri, Rou-Rou, apa aku sangat bodoh? Bahkan tidak bisa memikirkan cara sesederhana ini. Shen-Rou mengulurkan tangan memeluknya, kau bicara apa? Kau adalah Raja Macan, kau tidak tahu, pertama kali melihatmu, kau sebegitu mengagumkan. Seperti dewa turun dari langit menyelamatkan aku. Setiap orang punya keahlian yang berbeda. Seperti aku kemampuan lemah, hanya bisa banyak berpikir. Sedangkan Hu Sanjun, kau kungfu tinggi, memimpin suku macan menjaga hutan timur, adalah Raja Macan yang paling dihormati ratusan binatang. Bagaimana bisa bilang diri sendiri bodoh? Hu Sanjun cepat bertanya,
lalu bagaimana dengan Lu Lingbai? Apa Rou pikir dia sangat pintar? Shen Rou pura-pura tidak peduli, dia memang pintar, tapi dia hanya bisa bertani. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Sanjun? Hu Sanjun tertawa terbahak-bahak, erat-erat memeluk Shen Rou, Rou-ku paling baik. Kau harus selalu ingat, kau adalah raja macan paling dominan, ratusan binatang tunduk di bawah kaki. Pekerjaan pakai otak ini diserahkan padaku. Hu Sanjun jadi sangat bersemangat lagi. Shen Rou menyuruh Hu Sanjun menggambar kira-kira peta hutan timur, menandai tempat kemunculan ras setengah binatang, dan berdiskusi dengan tetua macan mereka tentang tempat membangun kota. Ini bukan tugas yang bisa diselesaikan 1 atau 2 tahun. Langkah pertama adalah bekerja sama dengan ras rusa bertani dan menyimpan makanan, memimpin ratusan binatang melewati musim dingin yang akan datang. Percaya setelah musim dingin ini, ratusan binatang akan rela menuruti perintah suku macan. Saat musim semi datang, bisa mulai bersiap membangun kota dan tembok besar. Shen Rou dengan tulus berkata, aku berharap bisa memberikan anak-anak lingkungan yang aman untuk tumbuh besar, tidak perlu was-was takut ras setengah binatang. Raja macan sangat terharu, aku mengerti hati Rou. Aku juga sama, kita berusaha bersama, membuat anak-anak tidak lagi menderita ketakutan invasi ras setengah binatang. Tepat saat itu, Shen Rou tiba-tiba merasakan mendengar tangisan anak. Ini kemampuan unik seorang ibu, begitu anak menangis, kau bisa merasakannya. Dia sangat cemas, karena anak-anaknya istimewa, begitu menangis langsung berubah wujud, kadang-kadang bahkan mencakar diri sendiri. Dia cepat membuka jendela berteriak pada Hong, cepat gendong masuk. Begitu dipelukan ibu, langsung jadi bayi kecil yang penurut dan manis. Wujud macan di pelukan Rou berguling 2 kali, langsung berubah jadi bayi laki-laki putih lembut. Kedua adik perempuan berubah kembali wujud bayi perempuan juga tidak menangis lagi, dengan manis berbaring di pelukan ibu, menghisap hidung kecilnya menunggu ibu menyusui. Shen Rou masih tidak punya ASI. Tetap mengambil sendok kecil untuk memberikan susu. Padahal ada macan betina menyusui, tapi ketiga anak kecil ini tidak mau makan. Apa kalian kangen ibu? Tadi adik perempuan menangis begitu keras. Ayo minum lebih banyak susu. Ketiga anak kecil seolah merespons kata-katanya, mengayunkan tinju kecil. Dalam waktu singkat beberapa hari saja, sudah seperti bayi beberapa bulan. Shen Rou agak takut, tumbuh terlalu cepat, apa di usia belasan sudah usia parubaya, 20-an sudah mulai menua. Tapi baik kepala ras rusa maupun tetua macan, tidak ada yang punya pengalaman. Dia hanya bisa berdoa bayi-bayi sistem tubuhnya istimewa, tidak akan cepat menua. Atau makan lebih banyak buah suci, kultivasi sampai tingkat binatang spiritual, baik punya kemampuan melindungi diri, dan bisa hidup ratusan bahkan ribuan tahun. Dia sebagai ibu juga tidak perlu begitu khawatir. Setelah makan kenyang, anak-anak kecil yang tadi masih penuh semangat, kedipkan mata 2 kali langsung tertidur. Melihat penampilan mereka tidur pulas, bahkan Hong juga sangat sayang. Melihat ketiga anak kecil yang manis tidur, dia teringat lagi bayi telur kecil. Dia menyuruh Hong, tolong bantu aku jaga sebentar. Aku pergi sebentar saja. Hong tanpa peduli melambaikan tangan, kau pergi saja sibuk. Aku di sini menjaga seharian pun tidak masalah. Shen Rou khusus memetik beberapa tomat emas, berbaring di tempat tidur, diam-diam dalam hati memanggil bayi telur. Di depan mata muncul area kabut yang familiar. Kabut memudar sedikit lagi. Dari kali pertama masuk yang hitam pekat, ke kabut putih, sampai sekarang kabut tipis. Dia merasa setelah beberapa waktu lagi, mimpi ini akan punya langit biru dan awan putih. 3 telur kecil seperti terakhir kali bersebelahan bersama, berkelap-kelip dengan cahaya lemah. Dia dengan lembut mengusap, di telinganya seketika terdengar berbagai suara berisik dan campur aduk, suara laki-laki yang menyakitkan, suara seperti air mengalir, dan detak jantung ketiga bayi telur. Tapi tidak ada panggilan riang setelah lapar. Kenapa? Tidur. Dia dengan lembut memanggil beberapa kali bayi telur.
Telur kecil tetap tidak ada respons. Dia hanya bisa bilang, ibu bawa beberapa buah suci. Yang emas ini, kalian lihat bisa diserap tidak? Setelah makan, ingat beritahu ibu dalam mimpi. Aku lagi beri kalian yang baru ya. Oh ya, bayi ibu sudah lahir. 1 adik laki-laki, 2 adik perempuan. Mereka masih kecil, belum bisa mengerti. Nanti mereka lebih besar, aku akan beritahu mereka ada 1 kakak laki-laki dan 2 kakak perempuan di sini. Ibu pergi dulu ya, sampai jumpa lagi. Entah kalian mendengar tidak? Senrou bergumam-gumam, menutup mata, melompat, seketika terbangun dari tempat tidur. Yang tidak dia tahu, begitu dia pergi, di dalam mimpi ketiga telur kecil menangis terseduh-seduh. Kakak laki-laki masih menahan, menyeka air mata tidak menangis keras. Tapi kedua adik perempuan tidak peduli, menangis keras. Aku sangat tidak ingin berpisah dengan ibu. Kenapa tidak bisa bicara dengan ibu? Adik perempuan terkecil dengan nada menyalahkan bertanya kakak. Corak merah di cangkang sudah berubah jadi hitam merah, berkelap-kelip satu cahaya seolah berusaha melampiaskan ketidakpuasannya. Kakak laki-laki dengan keras berkata, ibu harus mengurus adik-adik, energi terbatas. Terus masuk mimpi akan tidak bisa tidur nyenyak. Aku tidak bisa terus mengganggu dia. Kalian berdua setiap hari takut ibu datang, tidak bisa kultivasi. Begini, kapan kita bisa keluar dari cangkang? Kakak laki-laki juga sama kangen ibu, merindukan kehangatan telapak tangannya. Tunggu kita semua keluar dari cangkang, ayah bisa bangun. Saat itu kita baru pergi merebut ibu dan adik-adik kembali. Lalu kita sekeluarga bisa setiap hari bersama. Kata-kata ini menyemangati kedua adik perempuan. Terutama adik perempuan terlemah yang terkecil, suara tangisnya hilang, benar. Aku harus rajin kultivasi, cepat keluar dari cangkang, pergi mencari ibu. Kakak, aku bisa makan buah suci emas itu tidak? Bayi kedua yang cangkangnya sudah berubah jadi emas murni lebih dulu menyerap kekuatan spiritual dari 1 buah suci, dengan senang berkata, bisa makan. Kekuatan spiritual buah ini sangat cocok untuk sistem tubuh kita. Apa ibu khusus menanamnya untuk kita? Kata-kata ini membuat ketiga telur kecil mendapat sedikit penghiburan, ibu tidak berhenti mencintai mereka karena sudah melahirkan bayi. Adik bungsu dengan suara manja menangis, lain kali ibu datang, biarkan aku bicara dengannya, ya. Hanya 1 kalimat. Kakak juga jadi lembut hati, dengan ringan bergumam, hanya 1 kalimat ya. Setiap orang hanya boleh bilang 1 kalimat. Senrou mana tahu. 3 bayinya sendiri masih mengayun-ayunkan cakar mereka menangis, sedangkan 3 yang belum keluar dari cangkang ini pemikirannya sudah sehalus ini. Dia baru bersiap turun dari tempat tidur untuk melihat 3 bayi macan, tiba-tiba merasa pergelangan tangan agak gatal. Menunduk melihat, tanda yang dibuat serigala kecil putih sedang memudar dengan kecepatan yang bisa dilihat mata telanjang. Dia seketika hati terkejut. Tetua macan pernah bilang, ini tanda jiwa serigala kecil putih. Tidak bisa dihilangkan kecuali serigala kecil putih mati. Ini bagaimana? Apa serigala kecil putih hampir mati? Tidak baik, tidak baik. Serigala kecil putih dalam bahaya. Senrou cepat mengemas 1 kantong tomat, tangan menekan tanda, orang muncul di samping serigala kecil putih. Senrou khawatir bertemu serigala kecil putih akan membuat Hu Sanjun cemas. Untuk beberapa tomat lagi memakai air untuk mengobatinya, lalu meletakkan sisa tomat di samping serigala kecil putih. Senrou cepat kembali ke rumah kayu. Hong yang menjaga bayi sudah cemas sampai berputar-putar. Melihat Senrou, dia baru lega, kau kaget aku. Raja Puteri, kau tidak bilang sebentar saja akan kembali. Senrou cepat minta maaf, maaf. Ada kejadian darurat. Aku jamin lain kali ada situasi seperti ini pasti bilang padamu dulu. Hong berkata, tetua dan ras rusa mereka semua menunggu Raja Puteri. Kepala ras rusa menyetujui syarat Raja Puteri. 2 suku akan bekerja sama bertani. Lagi, ras macan putih mendukung ras rusa spiritual diam-diam menanam buah suci.
Mata Senrou bersinar, artinya seluruh ras rusa mau menyerahkan kesetiaan mutlak pada ras macan putih. Begitu, wilayah macan putih tidak akan lagi kekurangan makanan dan tenaga kerja. Kastil besarku bisa dibangun. Raja macan tersenyum masuk, menarik tangan Rou. Berdua berpegangan tangan keluar dari rumah kayu. Lu Lingbai selangkah lebih dulu membawa anggota suku memberi hormat pada mereka berdua dengan hormat, Raja Macan, Raja Putri, aku pulang ke suku dan bermusyawarah dengan seluruh suku. Ras rusa mau setia pada Raja Macan dan ras macan putih, menjaga hutan timur. Hu Sanjun tertawa keras, bagus. Begini, kita buat perjanjian. Senrou awalnya pikir seperti kontrak atau semacamnya. Kemudian berpikir lagi, mereka bahkan tidak punya tulisan, tanda tangan kontrak apa. Sampai tetua macan membawa orang mempersiapkan, dia baru tahu bagaimana cara membuat perjanjian. Rasanya mirip sumpah persaudaraan di kebun persik. Yang dipersembahkan suku macan adalah daging sapi. Untung mereka masih punya perasaan, tidak pakai daging rusa. Yang dipersembahkan ras rusa adalah berbagai buah. Hu Sanjun dan Lu Lingbai bersamaan mengucapkan sumpah. Dewa yang menjadi saksi bukan langit dan bumi, tapi Dewi Hutan. Dengan upacara sesederhana itu, ras macan putih dan ras rusa spiritual bersekutu. Terakhir membahas pembagian detail kerja. Senrou dan Lu Lingbai membahas detail kerjasama. Hu Sanjun membawa sekelompok orang pergi mencari tempat yang cocok. Setelah menentukan sebidang tanah, ras rusa mengundang ras kelinci membersihkan tanah. Senrou pergi memperkirakan, kira-kira ada 3.000 mu. Dia benar-benar kaget, ternyata ini gaya kerja keluarga besar. Dia kira paling banyak membuka beberapa ratus mu untuk lahan percobaan. Tidak disangka orang dua suku langsung membersihkan 3.000 mu tanah kosong. Tanpa alat seperti bajak, membajak tanah jadi cukup sulit. Senrou mengutarakan kebutuhannya pada Lu Lingbai dan Hu Sanjun. Keduanya bersamaan merekomendasikan ras banteng liar untuk membantu. Kembali ke rumah kayu, Senrou cepat bertanya padanya, apa macan utara tahu soal ketiga anak? Apa mereka masih akan datang ke hutan timur pada waktu yang dijanjikan? Menyebut ini, tatapan Hu Sanjun berubah. Tapi pada Senrou dan anak-anak, dia selalu menjaga penampilan ceria, Rou tidak perlu khawatir. Tidak peduli berapa banyak mereka datang, kita bisa mengusir mereka. Kau tenang saja bekerja sama dengan ras rusa bertani, bawa 3 bayi bermain. Ada aku untuk semua urusan.